Anda kembali bersama kami di Sapa Jatim, masih bersama Profesor Slamin, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jember. Prof, tadi terakhir kita singgung soal wacana pemerintah yang ingin mengevaluasi atau bahkan menghapus ini jurusan yang dianggap kurang relevan dengan kebutuhan zaman. Menurut Prof Slamin dan Universitas Jember tentunya, bagaimana soal argumen ini? Ya, saya pikir kalau penghapusan menurut saya terlalu inilah, Pak, ya, terlalu berlebihan lah gitu. Kalau saya sih lebih menyebutnya penyesuaian ya, Oke, kita baik. evaluasi. Ya, masalahnya kan memang terjadi kesenjangan lah, mismatch gitu ya antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri gitu. Sehingga kalau menurut saya seharusnya yang disesuaikan itu kurikulumnya dulu gitu ya. Jadi bagaimana kurikulum itu dikembangkan ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri atau DUDI lah, dunia usaha, dunia industri gitu. Nah, biasanya ketika kita mengembangkan kurikulum, kita kan juga mengundang pakar dari industri kan Iya. gitu. Dan saat ini kita juga sedang bekerja sama kan dengan industri, entah magang gitu ya, atau praktisi mengajar, mengundang praktisi ya untuk mengajar di kampus gitu, sehingga mahasiswa tahu apa yang terjadi di dunia industri gitu. Dosen juga update gitu kan, karena satu tim kan dengan pengajar yang dari praktisi tadi. Mahasiswanya juga dikirimkan ke industri untuk magang gitu, sehingga dia bisa latihan lah sebelum nanti lulus ya dan bekerja. Intinya itu aja, sehingga uh, kalau memang betul-betul sudah tidak ada mahasiswanya, baru saya layaklah untuk dihapus. Selama ini di UNED masih masih adalah Terpenuhi ya? masih Oke. terpenuhi. Itu Apakah memang memang Prof. Slamin relevansi jurusan ini diukur dari terserapnya ya, lulusan di dunia ya kerja? yang gampang memang begitu sih. Karena Oke. memang kita setiap pengembangan kurikulum biasanya setiap 4 tahun sekali itu ada evaluasi gitu ya, apakah kurikulum itu masih match, masih cocok dengan kebutuhan industri gitu. Dan itu sebenarnya yang kita lakukan gitu. Kalau misalnya sudah ada perubahan, ya kurikulumnya kita ubah gitu, kita sesuaikan lah gitu. Itu tidak langsung serta-merta prodinya ditutup gitu. Ya paling banter diubahlah namanya gitu kan, sesuai dengan apa yang berkembang saat ini gitu. Dan ini banyak dilakukan oleh perguruan tinggi gitu ya, terutama yang PTNBH, karena PTNBH kan tidak harus izin ke Kemendikbud, Kemendikti, Saintek ya, cukup melaporkan gitu, sehingga dia bisa merubah nama fakultas, merubah Oke. nama prodi gitu ya, sesuai dengan perkembangan terkini. Dan Biasanya bergantung begitu. kebutuhan kampus ya. Betul, Nah, ini menurut betul. Prof. Slamin, apakah kampus yang memang harus mengikuti pasar kerja atau justru pasar kerja yang memang lahir dari perkembangan ilmu pengetahuan dari kampus? Ya kalau menurut saya kampus harus mengikuti di dunia luar kan, terutama industri gitu. Karena kan kita kan nggak bisa ngeset apa yang terjadi di luar kan, apa yang terjadi di mana di industri kan itu sudah istilahnya dalam tanda kutip pasar bebas kan, sesuai dengan apa yang terjadi saat itu. Suka tidak suka, mau tidak mau, kampus juga harus menyesuaikan apa yang berkembang ya, baik di dunia industri maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini, dan tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri ya, secara global lah, itu juga harus kita ikuti gitu ya tadi. Tetapi di sisi lain kalau misalnya dikatakan salah satu fungsi kampus ini tidak hanya mencetak tenaga kerja, tetapi juga mengembangkan ilmu pengetahuan, Betul, budaya, dan pemikiran kritis, betul. Prof. Slamin sepakat? Iya, tugas kita di perguruan tinggi kan tridharma ya. Jadi pengajaran untuk pendidikannya lah, Oke. kemudian penelitian, terus pengabdian pada masyarakat. Jadi kita juga harus mempunyai manfaat kan bagi masyarakat gitu. Jadi kampus itu bukan menara gading yang hanya pengajaran pendidikan di situ, hanya mencetak lulusan kemudian bekerja. Tidak hanya begitu, kita juga harus melakukan pengembangan ilmu kan, penelitian dan seterusnya, dan ilmu yang kita kembangkan juga harus berdampak bagi masyarakat kan. Makanya Iya. kita lakukan melalui pengabdian kepada masyarakat. Misalnya gitu. Idealnya kan seperti itu gitu. Tetapi kan kadang kita hanya sibuk mengajar terus karena mahasiswanya banyak gitu, sehingga dosennya tidak sempat penelitian kan begitu ya. Kadang kita juga mahasiswanya sedikit, sibuk penelitian aja gitu. Bahkan apa ya istilahnya
banyak mengerjakan tugas-tugas lain di luar kampus begitu. Iya. Ya seharusnya dalam tataran ideal Tridharma tadi itu harus berkembang di perguruan tinggi, gitu, terutama oleh dosen. Ada juga anggapan bahwa jurusan sosial humaniora ini mulai terpinggirkan hari ini karena memang ada anggapan lain bahwa jurusan dari teknologi, sains ini lebih dibutuhkan oleh industri. Prof sepakat? Saya kurang sepakat itu. Gitu. Faktanya justru sekarang yang dari sosial humaniora itu justru peminatnya banyak. Gitu. Saya kasih contoh ya, tadi nyebut ilmu hukum, ya, kemudian juga manajemen di Fakultas Ekonomi, Bisnis misalnya. Dan sekarang justru di prodi-prodi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di FISIP itu justru banyak juga peminatnya. Oh, baik. Seperti administrasi bisnis, administrasi negara, kesejahteraan sosial, kemudian sosiologi itu. Kalau dulu kan yang banyak HI kan, hubungan internasional, tapi justru sekarang udah disalip ya dengan lengkap ilmu ya, politik. sudah banyak ya betul. Sudah administrasi negara sama administrasi bisnis itu sudah mulai banyak yang berminat di situ. Jadi nggak benar kalau sosum sudah ditinggal. Justru sekarang banyak yang berlomba-lomba ke situ. Kalau dibaca juga. memang ini mengikuti tren apa yang lagi ramai ya di ruang publik, media sosial, begitu ya, Prof. Betul sekali. Kalau misalkan ini kaitannya dengan perkembangan AI, otomatisasi, pekerjaan apa yang menurut Prof ini tetap dibutuhkan dan sulit digantikan oleh mesin? Oke, jadi pekerjaan yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi ya, kita nyebutnya HOTS ya, High Order Thinking Skill. Jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi itu yang ke depan tetap dibutuhkan gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya bagaimana kemampuan mahasiswa ya atau lulusan memecahkan masalah yang kompleks gitu, yang mesin atau yang AI tidak bisa memecahkan itu gitu. Atau pekerjaan yang tetap membutuhkan sentuhan manusia ya, seperti saat ini kan tetap di rumpun kesehatan kan tetap masih laku ya, karena memang sentuhan manusia kan tetap butuh gitu. Atau pekerjaan-pekerjaan yang tetap membutuhkan emosional ya, misalnya kayak psikolog gitu kan, itu tetap meskipun sudah banyak aplikasi-aplikasi ya yang bisa jadi tempat kita untuk curhat gitu, tapi tetap aja unsur manusia tetap dibutuhkan gitu. Tetapi mungkin bisa jadi Prof Slamin, dosen ini bingung ketika menempatkan sebuah perkembangan teknologi AI dan juga kebutuhan untuk mengajar mahasiswa yang memang murni dari ilmu pengetahuan. Misal di ilmu komputer, coding. Kalau dulu kita belajar ilmu pemrograman itu dari nol kita belajar. Sekarang AI sudah dengan cepat di sastra. Kita bikin karya sastra dari nol dong ya, dari pikiran pribadi. Tetapi sekarang AI sudah bisa membuatnya lebih cepat. Ini dosen menempatkan diri bagaimana kita mengkolaborasikan AI dan mahasiswa dengan kemampuannya. Kita akan ulas di segmen berikutnya. Prof, tahan dulu. Saudara jangan kemana-mana, Sapa Jatim akan segera kembali.